Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ID ormas. Yang ya kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Dan ini tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian ya. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Ya kan? Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Karena sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih. Kang Deddy Mulyadi kan juga yang nakal, ayo dibawa ke barat gitu. Kalau sekarang nggak mau sekolah aja di video yang dilaporin ke Kang Deddy gitu. Ini bagian dari upaya kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha, supaya investasi masuk di sini, ya. Orang-orang sedang berusaha di sini, sehingga kalau orang sedang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya nggak kerja dan berusaha untuk jadi preman dan olah barang, siapa tahu tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi. Hukum nih, aturan main nih, metabolic law itu ngukur tingkat pinggang juga Pak Menteri. Untuk karyawan usia 40 sampai 74, karena di sana 74 tahun masih boleh jadi karyawan karena usia harapan hidupnya tinggi. Yang umur 40 sampai 74 itu tiap tahun Pemda sama perusahaan harus mengukur tingkat pinggang. Kalau lebih ukuran tingkat pinggangnya, misalnya laki-laki dari 85, dia 85 cm disuruh ikut program. Karena kalau enggak, ya nggak sehat, nggak produktif sebagai. Nah ini visi. Hari ini kita jadikan diskusi, bercandaan, kita jadikan apa, pro kontra misalnya. Tapi gaya hidup sehat itu visi ke depan. Kalau kita mau jadi negara yang maju, kita juga harus sehat, ya. Dan salah satu yang paling gampang itu, memang nggak 100%, tapi salah satu yang paling gampang itu soal dijadikan jokes lah, dijadikan pro kontra, jadikan isu politik lah, gitu. Kita nggak usah membicarakan senior-senior, orang-orang tua kita yang sudah melampaui ekspektasi hidup bangsa Indonesia yang 74 tahun. Kita bicara soal kita nih. Soal kita sebagian besar yang ada di ruang ini yang harus mencapai usia minimal 74 tahun itu. Dengan apa? Dengan gaya hidup sehat. Saya 24 jam bersama Pak Menteri banyak terkerapkan jadi benar-benar saya dalam 3 bulan Pak Menteri nanti saya menghadap Pak Menteri. Nanti akan saya datang dengan jauh lebih ganteng lagi dari saya ini. Mungkin itu teman-teman. Sebagai teman diskusi, jadi teman-teman bisa nanti buat ini bisa bertanya lebih jauh. Nah, ini terakhir nih. Supaya nggak rusak proses diskusi kita, saya takut dikejar doorstop kalau saya kabur nanti ke bandara ini. Ini ada 3 pertanyaan doorstop teman-teman wartawan. Mungkin nggak terkait dengan kesehatan, tapi saya jawab sekarang izin Pak Menteri supaya nanti nggak bubar acara ketika saya berangkat. Pertama ada pertanyaan dari teman wartawan, apa komentarnya terkait TNI jaga kejaksaan? Ini kan bukan komentar, tapi teman-teman, lembaga-lembaga negara itu bisa saling bekerja sama, bisa saling MOU. BGN aja itu penyediaan lahannya awal-awal itu banyak disupport oleh TNI. Badan Gizi Nasional juga bisa kerjasama dengan BUMN. Jadi kejaksaan dalam aspek tertentu, apalagi di kejaksaan itu ada jaksa agung muda pidana militer, juga bisa melakukan kerjasama dengan TNI. Ini kan bukan seperti kondisi darurat kemudian TNI bersenjata lengkap kemudian menjaga demo di kejaksaan. Ini MOU untuk pengamanan di dalam kejaksaan, dan ini biasa saja. Dan kejaksaan kan juga punya MOU dengan Polri juga, misalnya untuk pengamanan mingkal diperhatikan dan segala macam. Pertanyaan kedua, upaya memberantas premanisme kenapa belum menyentuh ormas? Apakah sejauh ini upaya dilakukan penegakan hukum sudah efektif? Teman-teman, yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang
mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanisme. Kalau bicara ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ID ormas. Yang ya, kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Dan ini tentu nggak hari ini direncanakan besok kejadian, ya. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Ya kan, dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Karena sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih. Kang Deddy Mulyadi kan juga yang nakal, ayo dibawa ke barat gitu. Kalau sekarang nggak mau sekolah aja di video yang dilaporin ke Kang Deddy gitu. Ini bagian dari upaya kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha, supaya investasi masuk di sini, ya. Orang-orang senang berusaha di sini, sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya nggak kerja dan berusaha untuk jadi preman dan olah barang, siapa tahu tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman, supaya nanti nggak kejar-kejar doorstop nih, karena Pak Menteri lagi presentasi tanya jawab nanti gitu. Jadi ini supaya diskusi kita berjalan lancar. Nah, yang ketiga, pertanyaannya, kenapa pusat kepresidenan ganti warna? Berapa biayanya? Terus saya belum harus cek dulu ini soal kenapa pusat kepresidenan ganti warna. Tapi gini teman-teman, kalau kendaraan, pesawat, kapal itu kan pasti ada pemeliharaan rutin, maintenance rutin. Salah satu pemeliharaannya juga ganti desain, ganti warna. Itu sebenarnya bukan hal yang perlu dibesar-besarkan dan harus dicarikan alasannya gitu. Kalau misalnya biasanya mobil kepresidenan warna hitam, kali ini mobil kepresidenan warna putih, ya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau merah putihnya desainnya seperti apa, nanti tetap merah putih, desainnya beda lagi tapi tetap merah putih. Itu cuma soal desain, soal maintenance dan soal perawatan. Dicat ulang itu biasa, kayak rumah kita juga dicat ulang juga biasa. Jadi itulah kira-kira. Kalau mengenai berapa biayanya nanti kita cek lagi ya. Saya belum dapatkan informasi soal itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk menjawab pertanyaan doorstop ke teman-teman wartawan, supaya nanti nggak harus bubar-bubar ketika Pak Menteri Kesehatan sedang memberikan penjelasan. Saya terima kasih. Itu saja pematik dari saya. Mohon maaf, tidak agak panjang Pak Menteri. Terima kasih.